Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat semuanya dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang materialitas dan resiko audit. Perkenalkan, nama saya Yufiatuti Habibah dari kelas A3E4 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Prodi S1 Akuntansi. Sebelumnya, apa itu materialitas? Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dari definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan 1. Keadaan yang berkaitan dengan entitas, 2. Kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit. Mengapa materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena audit tidak bisa memberi jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan audit adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberi keyakinan 1. Bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua yaitu bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memindai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit. 3. Bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Selanjutnya yaitu pertimbangan materialitas. Ada 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah pertimbangan kuantitatif, yaitu sebagai berikut. Laba bersih sebelum pajak laporan keuangan. 2. Total aktiva dalam neraca. 3. Total aktiva lancar dalam neraca. 4. Total ekuitas pemegang saham dan neraca. Pertimbangan kualitatif meliputi 1. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. 2. Kemungkinan terjadinya kecurangan. 3. Syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. 4. Adanya gangguan dalam tren laba. 5. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah tingkat materialitas. Materialitas pada tingkat laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabung sedemikian signifikan. Yang kedua adalah material pada tingkat saldo akun. Salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Yang kedua adalah yang selanjutnya yaitu cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan. 1. Dalam perencanaan. 2. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Seorang auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan timbal balik antara jumlah laporan keuangan dipandang material oleh audit dengan jumlah pekerja audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan salah satu antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan atau terbalik. Resiko audit. Resiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal audit tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material, semakin pasti audit dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastiannya 99%, resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Unsur resiko audit 1 yaitu resiko bawahan. Kerentanan suatu saldo atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dalam asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. 2 yaitu resiko pengendalian. Resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Resiko deteksi. Resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko ini ditemukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Hubungan antara resiko bawahan kerentanan asersi di individu terhadap salah saji material. Pengendalian intern klien. Salah saji dicegah dengan deteksi dengan pengendalian intern. Resiko pengendalian. Salah saji material tidak dapat dicegah dideteksi oleh SPI klien. Prosedur audit untuk memverifikasi asersi. Salah saji dideteksi dengan prosedur verifikasi audit. Resiko auditor. Resikonya salah saji material tidak dapat dideteksi dalam asersi individual. Laporan keuangan yang berisi salah saji material namun diberi pendapat WTP. Hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit adalah jika audit mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2 yaitu jika audit mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi mengangkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi resiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara sebagai berikut. 1. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. 3. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.